Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masuk ke materi ke-7, yaitu materi terakhir sebelum UTS, yaitu terkait toksikologi lingkungan. Nanti sesudah UTS kita akan mempelajari green industry dan AMDAL. Oke. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah bidang ilmu yang mempelajari zat kimia terhadap sistem biologi makhluk hidup, dan itu bersifat toksik ya atau racun. Toksikologi itu melibatkan berbagai ilmu ya, multidisiplin. Ada kedokteran, farmasi, biokimia, kimia murni, kimia analitik, dan lain-lain yang relevan. Ini berhubungan dengan perubahan lingkungan akibat kehadiran zat kimia. Nah, zat kimia itu berupa apa? Contohnya racun ya. Racun itu mengakibatkan bahaya ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Melalui apapun, bisa melalui mulut, melalui kulit, gitu, atau dihirup gitu, dicium melalui pernafasannya. Sebenarnya pada dasarnya semua zat kimia itu racun, semuanya racun. Hanya ketika digunakan dengan tepat, dengan dosis yang tepat dan benar, nah itu yang bisa membedakan antara racun dan obat. Misalkan orang sehat gitu ya, terus minum obat ini gitu, obat yang lain-lain, obat keras gitu, itu jadi racun buat tubuh kan, karena tubuh tidak butuh tapi diberi kan. Nah, toksikologi kan tadi identik dengan racun. Ada yang namanya uji toksisitas. Uji toksisitas itu menggunakan pengujian pengaruh zat kimia terhadap makhluk hidup dengan binatang percobaan. Agar bisa tahu, bisa dapat informasi yang akurat. Dampaknya apa sih si zat kimia itu terhadap manusia dan lingkungan menggunakan media binatang percobaan. Toksikologi itu juga membahas bagaimana caranya, mekanismenya zat kimia tersebut yang bersifat racun itu masuk ke dalam lingkungan. Dan mengecek, mengetes daya racunnya tuh bagaimana terhadap pengaruhnya. Gitu. Toksikologi lingkungan biasanya menjangkau daerah-daerah bidang lain ya, bidang ilmu lain seperti forensik, klinik, dan lingkungan. Kita masuk ke senyawa kimia beracun. Toksisitas senyawa kimia adalah kemampuan senyawa kimia mengakibatkan bahaya terhadap metabolisme di dalam jaringan makhluk hidup. Racun itu bisa secara alami muncul, bisa juga aktivitas manusia. Contoh secara alami itu misalkan kayak jamur yang memang bukan dikonsumsi ya, itu kan dia bersifat racun, ternyata termakan. Nah itu kan alami ya, alami karena bukan dibuat-buat, karena tidak sengaja misalkan, karena tidak tahu. Atau bisa juga kentang yang sudah tumbuh tunas misalkan seperti itu ya. Nanti kandungannya kan akan berbeda, contohnya kayak itu kan, alami munculnya. Bisa juga karena aktivitas manusia, jadi memang dibuat sedemikian rupa untuk meracuni gitu kan. Nah, kehadiran zat kimia beracun secara alamiah itu bisa meningkat atau menurun tergantung lingkungan dan kemampuan lingkungan untuk menetralisir gitu. Kemudian keberadaan senyawa beracun di dalam lingkungan dan tubuh makhluk hidup itu memberikan efek toksik. Jadi memang harus ada usaha untuk mengatasinya. Ini adalah contoh-contoh zat atau senyawa kimia beracun ya. Macam-macam ya, antibiotik itu sebenarnya juga racun sebenarnya ya, cuma memang hanya untuk obat tertentu. Coba kalau orang sehat dikasih antibiotik atau antivirus, nah itu akan beda efeknya. Nah ini contoh-contohnya ya, arsen gitu. Jadi kalau untuk apa namanya, senjata misalkan kayak keris ya, itu kan biar cakep ya, biar mengkilat itu dikasih arsenikum gitu kan. Ya, itu sebenarnya untuk estetika keris mungkin kadang dilakukan ya untuk melindungi bilah besi, tapi itu beracun, jadi beracun gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh. Kemudian asbestos itu ada di asbes,
Nah, kan asbes sudah dihindari ya, sudah diganti dengan yang lain. Nah, ini adalah senyawa kimia beracun. Contoh-contohnya, tadi ada jamur toksin ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Pengaruh racun zat kimia. Jadi, racun itu masuk ke dalam makhluk hidup bisa melalui absorpsi, tertelan, terhirup, kemudian melalui kulit, intravenus, subcutaneous, kemudian intramuskular. Gitu. Jadi, macam-macam cara masuknya. Bisa dari berbagai hal. Bisa masuk mulut karena makan ya racun, bisa menciumnya gitu. Bisa ternyata kena kulit, ternyata kulitnya meresap gitu. Bisa langsung ke pembuluh darah gitu. Bisa lewat otot gitu. Bisa melalui peritoneum. Jadi berbagai macam dan pengaruhnya pun bisa lokal, bisa sistemik. Lokal itu hanya di bagian itu saja. Kalau sistemik itu mempengaruhi keseluruhan. Gitu. Contohnya adalah kebakaran kulit kalau lokal. Kalau sistemik itu menyebar karena absorpsi zat kimia ke bagian tubuh. Contohnya timbal dan merkuri masuk ke tubuh. Nah, kalau sistemik itu bisa secara akut maupun kronis. Kalau akut itu cepet banget. Efeknya itu cepet banget. Kalau kronis itu lambat dan lama gitu. Jadi efeknya itu sesudah menahun baru terasa kronis tuh. Kayak rokok kan nggak akut ya. Rokok itu sekali ngerokok nggak kerasa, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ternyata lambat laun akan berdampak di paru. Nah, itu kronis. Nah, ukuran toksisitas zat kimia itu perlu dan penting agar tahu seberapa daya racun suatu zat kimia. Dan ini adalah berbagai ukuran toksisitas. Ada lethal dose 50%, disingkat LD50, fatal dose, lethal oral dose atau LOD 50, threshold limit values atau TLV, kemudian ukuran toksisitas lain. Nah, kita bahas satu persatu. Lethal dose 50% atau disingkat LD50. Ini adalah dosis zat kimia yang akan membunuh sebanyak 50% dari populasi yang mendapat kontak langsung dengan zat kimia. Dinyatakan dengan unit mg per kg. Biasanya diujinya pada binatang percobaan. Tapi namanya ke binatang percobaan, ketika nanti dianalogikan ke manusia, itu pasti akan berbeda, sehingga susah. Jadi kalau untuk manusia itu hanya bersifat perkiraan. Tergantung spesies makhluk hidupnya. Tentu konsumsinya pun beda ya. Antara bayi, anak-anak dewasa aja konsumsinya kan dihitungnya beda ya. Bisa dihitung per berat badan gitu kan. Apalagi ini beda spesies gitu. Misalkan diujinya ke tikus gitu kan. Untuk digambarkan ke manusia agak susah karena memang jenis spesies beda, beratnya beda, sifat karakteristiknya beda. Nah, itu sih kelemahannya LD50 itu. Cuma ukuran LD50 itu bisa disebut rendah atau tinggi untuk tahu potensi rendah atau tingginya racun kimia dalam makhluk hidup. Salah satu cara untuk sebagai tindakan preventif ya, biar dapat data valid itu memperbanyak jumlah sampel. Jadi makin banyak sampel diharapkan makin akurat perkiraannya. Kemudian berikut adalah dosis fatal atau fatal dose. Nah, ini adalah jumlah zat kimia yang diukur dari mg yang diperkirakan akan membunuh satu spesies. Beda ya. Kok yang ini tadi itu 50% dari populasi. Tapi kalau fatal dose itu satu spesies. Jadi ini berdasarkan jenis spesies dan individu. Karena jelas sistem fisiologisnya beda-beda. Kekebalan tubuhnya beda-beda. Gitu. Tidak bisa disamakan satu sama lain. Kemudian lethal oral dose atau LOD50. Nah, kalau yang ini mengukur toksisitas zat kimia dengan cara oral, melalui oral. Nah, mirip-mirip dengan LD50, bedanya cuma cara masuknya aja.
Nah, LOD50 dan LD50 itu bisa dibandingkan besarnya satu sama lain karena sebenarnya definisinya sama, cuma bedanya cara masuknya aja. Gitu. Ukuran LD50 maupun LOD50 itu terhadap makhluk hidup bisa bervariasi pada spesies yang sama atau beda. Jadi misalkan sama-sama tikus nih, tapi beda-beda kekebalannya, masing-masing kan. Manusia aja antara satu dengan yang lain berbeda-beda kan kekebalannya. Gitu. Nah, baik LD50 maupun LOD50 perlu dipertimbangkan keselamatan lingkungannya bagaimana. Di LOD50 itu melibatkan banyak sampel binatang, tapi hasilnya itu juga belum tentu sudah pasti. Karena uji coba ya. Karena tidak bisa langsung diterapkan pada manusia, karena beda spesies tadi tuh. Di mana satu jenis itu pasti akan berbeda dengan yang lain. Orang satu spesies aja berbeda-beda gitu kan. Kemudian threshold limit values atau TLV, TLF ya, TLV, kadar ppm maksimum senyawa kimia yang aman dari keracunan zat kimia di atmosfer yang masuk ke tubuh manusia selama 8 jam berturut-turut dalam lingkungan 1 hari kerja. Jadi diceknya itu 8 jam berturut-turut di lingkungan 1 hari. Nah, harapannya ketika ada orang kerja dalam 1 hari selama 8 jam, sama jam kantor berarti ya, berhubungan dengan zat kimia itu tidak kenapa-kenapa, aman. Misalkan di pabrik kimia gitu kan. Misalkan pabrik alat tulis, pabrik pembuatan kertas gitu kan. Itu kan ada macam-macam zat kimia. Nah, pegawai yang kerja di situ selama 8 jam dalam 1 hari itu diharapkan aman. Nah, ukurannya ya, ukuran buat ngecek keamanannya itu bisa diukur dengan TLV. Gitu. Nah, selain di lingkungan kerja industri, itu juga bisa diterapkan di kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ya. Jadi tidak cuma lingkungan kerja, tapi juga bisa kondisi lingkungan. Nah, ada yang namanya TLV, Time Weighted Average. Ada TLV ceiling, ada TLV short term exposure limit. Nah, ini disingkat ada TWA, C sama STEL ya. Kalau TWA, konsentrasi zat kimia pada lingkungan yang aman untuk dihirup selama seminggu atau 40 jam per minggu ya. Setelah ini 8 jam berturut-turut ya. Nah, kalau yang C, konsentrasinya itu tidak dapat melebihi pada langit-langit bangunan dan dibuat sebagai batas absolut yang aman bagi pekerja dalam ruang kerja. Jadi ini dibatasi ruangan. Nah, kalau short term exposure limit itu dihirup oleh pekerja dalam jangka waktu sangat singkat selama 15 menit berturut-turut dalam 1 hari. Begitu. Dimana kalau misalkan 15 menit nanti udah terhirup, istirahat 60 menit. Gitu. Dan itu maksimal 4 kali 15 menit dalam sehari. Ada gambaran ya. Jadi TLV itu dibedakan lagi nih. Kalau yang biasa 8 jam berturut-turut tuh time weighted average. Nah, kalau dia di dalam ruang yang tidak melebihi langit-langit bangunan, jadi sudah dibatasi ya. Batas absolut aman itu TLVC. Kalau short term exposure limit itu racun tuh maksimal 15 menit. Sehari maksimal 4 kali. Tiap 15 menit harus istirahat 1 jam. Kemudian ukuran toksisitas lain. Itu ada macam-macam. Ada lethal concentration 50, lethal concentration low, toxic concentration low, dan toxic dose low. Nah, kalau lethal concentration 50 atau S50, konsentrasi zat kimia di udara berdasarkan percobaan lab yang diduga membunuh 50% hewan percobaan jika dihirup dalam jangka waktu periode tertentu. Kalau SC low, konsentrasi terendah yang membunuh manusia dan binatang jika dihirup selama periode tertentu kurang dari 24 jam. Kalau toxic concentration low, konsentrasi terendah yang bisa dijangkau manusia dan binatang dan dapat menimbulkan efek racun kepada manusia
dan hewan. Kalau toxic dose low, dosis rendah senyawa kimia tertentu yang masuk ke dalam tubuh atau hewan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan efek racun. Begitu. Sedikit mengulang, jadi kalau S50 itu konsentrasi zat kimia yang diduga membunuh 50% hewan percobaan pada jangka waktu tertentu kalau dihirup. Nah, kalau yang ini dihirup pada periode tertentu kurang dari 24 jam. Kalau yang ini itu konsentrasi terendah yang menimbulkan efek racun. Kalau yang ini dosis terendah yang masuk ke tubuh dan memberikan efek racun. Jadi minimal konsentrasinya berapa yang sudah beracun tuh lethal concentration. Cuma kalau 50 berarti 50% hewan percobaan. Kalau ini berarti kurang dari 24 jam. Kalau yang ini berarti yang bisa dijangkau di udara ya, yang beracun. Kalau ini masuk ke dalam tubuh dan ini beracun begitu. Pengaruh toksisitas sistemik kronik. Masih ingat kronik? Kronis itu kayak rokok ya. Agak lama efeknya. Jadi jumlahnya kecil-kecil gitu. Tapi waktu yang lama dan itu ternyata berefek juga. Nah, karena kecil-kecil dan lama ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi susah diduga, susah diketahui gejala apa gitu. Nah, sementara percobaan untuk menguji toksisitas kronik karena nggak kelihatan itu tadi, itu mahal dan butuh waktu lama sehingga susah. Nah, kalau misalkan mau pakai binatang percobaan, itu ada banyak ketentuan, yaitu melibatkan binatang berjumlah besar, spesies lebih dari satu, dosis bertingkat dalam waktu lama, kemudian menggunakan pengujian fisiologis dan gejala lain. Ini mahalnya di situ, gitu. Nah, beberapa senyawa dengan efek kronik itu digolongkan sebagai senyawa karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan sensitizer. Nah, ini definisi-definisinya. Karsinogenik itu karsinogenik, kanker. Jadi mengakibatkan penyakit kanker atau berpotensi sebagai pemicu kanker. Klasifikasinya ada karsinogenik tipe 1, 2, dan 3. Kalau 1 sudah pasti menyebabkan kanker. Kalau yang kedua, itu sudah pasti menyebabkan kanker pada hewan. Kalau ini kan dari manusia ya. Nah, ini hewan. Dan bisa jadi itu juga menyebabkan kanker pada manusia. Kalau yang karsinogenik tipe 3 itu dipertimbangkan dan diduga. Tapi belum cukup data. Itu karsinogenik. Karsinogen. Kemudian mutagenik. Itu senyawa kimia yang mengakibatkan perubahan kimia bahan genetik atau DNA dalam inti sel atau nukleus. Mutagenik, mutan. Nah, ini hubungannya dengan genetik ya. Teratogenik. Nah, ini familiar dengan ini berhubungan dengan reproduksi. Jadi senyawa kimia yang dapat merusak janin dan mengakibatkan kelainan lahir. Dan berikutnya ada sensitizer yang menyebabkan sensitif alergi terhadap individu tertentu, namun keberadaan itu masih bisa ditoleransi. Karsinogenik berarti karsinogen ya, hubungannya sama kanker, tipe 1, tipe 2, tipe 3. 1 jelas menyebabkan kanker pada manusia, yang 2 jelas menyebabkan kanker pada hewan dan diduga pada manusia, yang ketiga itu kira-kira diduga seperti itu. Kok mutagenik, mutan, berarti hubungannya sama DNA. Teratogenik ini berhubungan dengan reproduksi ya, jadi merusak janin dan mengakibatkan kelainan lahir. Sensitizer, sensitif. Oh, berarti hubungannya sama alergi. Gitu. Nah, ini adalah identifikasi senyawa beracun. Itu melalui struktur kimia, melalui percobaan. Pedoman-pedomannya ini. Jadi ada senyawa beracun akut, senyawa beracun kronis, senyawa karsinogen. Ini adalah pedoman umum untuk pengelompokannya. Jadi yang bisa menyebabkan akut itu contoh ini. Hampir semua senyawa halogen seperti ini gitu. Kalau kronis
Hampir semua logam berat seperti arsen dan seterusnya itu kronis, pelan-pelan kan. Kemudian, nah asbestos nih, jadi kalau masih pakai asbes, nggak kerasa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun nggak kerasa, tapi kerasanya sesudah, cukup lama. Kemudian senyawa karsinogen itu hampir semua senyawa alkil dan seterusnya. Ini adalah pengelompokan yang sudah umum, pedoman umum ya, yang sudah pasti, begitu. Oke, ini adalah materi kita yang ketujuh. Saya mengulas sedikit terkait toksikologi lingkungan. Apa itu? Ilmu yang pelajari tentang zat kimia yang identik dengan yang namanya racun. Dia hubungannya sama ilmu ini gitu kan. Pada dasarnya zat kimia itu tuh racun gitu kan. Harus yang tepat yang bisa membedakan racun dan obat. Kemudian ujinya namanya uji toksisitas. Begitu ya. Kemudian senyawa kimia beracun itu bisa berasal dari aktivitas manusia, bisa juga alamiah. Ini contoh-contoh zat kimia beracun, senyawa beracun, kemudian pengaruhnya itu bermacam-macam ya. Bisa lokal, bisa sistemik, bisa kronis, bisa akut. Ukurannya macam-macam, ada lethal dose, dosis fatal, lethal oral dose, threshold limit values, dan ukuran yang lain. Nah, ini lethal dose. Itu membunuh sebanyak 50% dari populasi yang mendapat kontak langsung, begitu. Kemudian ini pakai binatang percobaan ya. Kemudian fatal dose itu yang kira-kira membunuh satu spesies. Kemudian lethal oral dose mirip dengan lethal dose, cuma masuknya lewat oral ya. Kemudian threshold limit values itu yang aman buat tubuh gitu kan. Itu tuh berapa maksimal gitu. Terus dibedakan lagi, dia ada time weighted average, sailing, dan short term exposure. Yang biasanya 8 jam berturut-turut selama seminggu. Kemudian kalau yang ini dibatasi tidak melebihi pada langit bangunan ya, dan menjadi batas absolut. Kemudian kalau yang ini maksimal 15 menit, tiap 15 menit istirahat sejam dulu, dan itu maksimal sehari 4 kali. Kemudian ukuran yang lain ada lethal concentration 50 yang membunuh 50% percobaan, kemudian lethal concentration low, zat terendah, konsentrasi terendah yang membunuh manusia kurang dari 24 jam. Kalau toxic concentration low itu yang bisa dijangkau ya, di udara yang dapat dijangkau yang menimbulkan efek racun. Kemudian kalau toxic dose low itu dosis terendah yang memberikan efek racun. Pengaruh toksisitas itu bisa kronik ya. Pengujiannya itu ada ketentuannya, pakai binatang percobaan ketentuannya ini. Kemudian kronik itu bisa digolongkan karsinogen, kanker ya, mutagenik, bermutasi DNA, teratogenik berhubungan dengan reproduksi janin gitu, sensitizer itu alergi gitu kan. Karsinogenik itu ada tipe 1 yang jelas bikin kanker pada manusia, tipe 2 itu jelas bikin kanker pada hewan dan diduga pada manusia. Kalau tipe 3 itu diduga menyebabkan kanker. Identifikasinya ini sudah ada pedoman umumnya, akut, kronis, karsinogen. Begitu. Itu adalah materi kita pada hari ini. Baik, semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.